Seorang petani tua diusir dari kantor pemerintah karena dianggap tidak pantas berada di sana. Pakaian lusuhnya menjadi alasan hinaan, map usangnya dianggap tidak berarti, dan tak satu pun mau mendengar alasannya datang. Namun mereka tidak tahu, orang yang baru saja direndahkan itu menyimpan kebenaran yang akan membalikan segalanya. Karena tanah yang mereka klaim bukan milik mereka, dan ketika rahasia itu terungkap, kekuasaanlah yang akan diuji. Sebelum lanjut menonton, tulis di kolom komentar teman-teman menonton dari kota mana, dan jangan lupa simak ceritanya sampai akhir. Selamat menonton! Pagi itu, matahari baru saja naik perlahan di balik atap-atap bangunan kantor pemerintah daerah. Udara masih menyimpan sisa dingin malam, bercampur debu jalanan yang mulai ramai oleh kendaraan. Di halaman kantor, deretan mobil dinas terparkir rapi, mengilap, seolah menunjukkan wibawa dan kekuasaan yang bersemayam di dalam gedung itu. Para pegawai datang dengan langkah pasti, pakaian rapi, sepatu mengkilap, sebagian sibuk menenteng tas kerja, sebagian lagi tertawa kecil sambil menyeruput kopi. Di teras depan, warga sudah mulai berkumpul. Ada yang mengurus surat, ada yang mengajukan izin, ada pula yang sekadar menunggu panggilan. Suasana riuh rendah, bercampur keluhan pelan dan suara langkah kaki yang keluar masuk pintu besar kantor itu. Di tengah keramaian itulah, seorang lelaki tua melangkah perlahan dari arah gerbang. Pakainya sangat sederhana. Kemeja lengan panjang berwarna kusam, tampak sudah sering dicuci hingga serat kainnya melembut dan warnanya memudar. Celananya longgar, dengan bekas lipatan kasar di lutut, seolah sering dipakai bekerja di ladang. Di kakinya hanya terpasang sandal tipis yang talinya sudah mengendur. Wajahnya legam terbakar matahari, penuh garis-garis usia dan kelahan. Rambutnya memutih, disisir rapi ke belakang, meski beberapa helai tetap jatuh ke dahi. Di tangannya, ia membawa sebuah coklat tua, tepinya sudah sobek di sana-sini, diikat dengan karet gelang yang warnanya hampir pudar. Map itu digenggam erat, seolah benda paling berharga yang ia miliki. Langkahnya tidak cepat. Bukan karena ragu, melainkan karena tubuhnya memang sudah tidak sekuat dulu. Namun sorot matanya tenang. Tidak ada rasa takut, hanya kehati-hatian dan harapan kecil yang ia simpan dalam dada. Ia berhenti sejenak di depan gerbang, menarik napas dalam-dalam, lalu melangkah masuk. Tatapan pertama datang dari satpam yang berdiri di pos. Alisnya terangkat, matanya menyapu dari kepala sampai kaki lelaki tua itu. Bibirnya sedikit mengerut, lalu ia berdehem pelan. "Mau kemana, Pak?" tanyanya singkat, tanpa senyum. Petani tua itu berhenti, menundukkan kepala sedikit sebagai tanda hormat. "Saya mau ke dalam, Nak. Mau tanya soal tanah." Jawabnya pelan, suaranya rendah dan halus. Satpam itu menoleh sekilas ke arah halaman, lalu kembali memandang lelaki tua itu dengan sorot tidak sabar. "Tanah? Urusan tanah ke loket. Tapi, Bapak ada keperluan apa? Bawa surat?" Lelaki tua itu mengangguk kecil. "Ada. Ini." Ia mengangkat map coklatnya sedikit, seolah takut terlihat berlebihan. Satpam menghela napas. "Masuk saja. Tapi jangan bikin ribut." Ucapan itu terdengar ringan, tapi nadanya dingin. Lelaki tua itu hanya mengangguk lagi, mengucap terima kasih, lalu melangkah masuk ke halaman kantor. Begitu melewati pintu, suasana berubah. Ruangan besar dengan meja-meja pelayanan berjajar, kipas angin berputar lambat di langit-langit, dan papan pengumuman penuh tulisan kecil. Pegawai duduk di balik meja, sebagian sibuk dengan berkas, sebagian sibuk dengan ponsel mereka. Beberapa pasang mata langsung tertuju pada lelaki tua itu. Ada yang menatap sekilas lalu berpaling, ada yang saling berbisik sambil melirik, ada pula yang terang-terangan menatap dengan ekspresi heran bercampur jijik. "Kemana lagi itu orang tua?" bisik seorang pegawai perempuan kepada temannya. "Paling mau minta bantuan atau ngemis," jawab yang lain, pelan tapi cukup terdengar. Lelaki tua itu pura-pura tidak mendengar. Ia berjalan mendekati salah satu meja loket, berdiri rapi, kedua tangannya memegang map di depan dada. "Permisi," ucapnya sopan. Pegawai di balik meja, seorang pria muda dengan kemeja licin dan rambut tersisir rapi, mengangkat kepala setengah malas. Matanya menyapu lelaki tua itu, lalu berhenti sebentar di sandalnya. "Ada apa, Pak?" tanyanya singkat. "Saya mau menanyakan status tanah keluarga saya," jawab lelaki tua itu. "Katanya adatnya ada di sini." Pegawai itu menyandarkan punggung ke kursi. "Tanah yang mana?" "Di daerah pinggir sungai, Nak. Sudah lama kami kelola," jawabnya pelan. Pegawai itu terkekeh kecil. "Pak, di daerah situ banyak tanah. Ada suratnya?" "Ada," kata laki tua itu sambil membuka map perlahan. Tangannya sedikit gemetar, bukan karena gugup, melainkan karena usia. Ia mengeluarkan beberapa lembar kertas lama, warnanya kekuningan.
Pegawai itu melirik sekilas lalu menggeleng. Ini surat lama, Pak, harus dicek dulu. Bapak tunggu saja. Di mana saya harus menunggu? Tanya lelaki tua itu sopan. Di luar saja. Nanti dipanggil. Lelaki tua itu mengangguk lalu berjalan ke kursi tunggu. Kursinya keras, catnya mengelupas. Ia duduk dengan punggung tegak, map kembali ia peluk di dada. Waktu berjalan lambat. Orang-orang datang dan pergi. Beberapa warga yang berpakaian rapi dipanggil lebih dulu, meski datang belakangan. Lelaki tua itu hanya duduk diam, sesekali menatap lantai, sesekali memandang pintu loket dengan harap. Setelah waktu terasa sangat lama, ia memberanikan diri berdiri dan kembali ke meja. Permisi nak, saya tadi disuruh menunggu, ucapnya lembut. Pegawai itu menoleh dengan wajah kesal. Belum pak, masih dicek. Sabar saja. Lelaki tua itu kembali duduk. Perutnya mulai terasa kosong. Sejak subuh ia berangkat dari desa, berjalan kaki ke jalan besar, lalu naik angkutan seadanya. Namun ia tidak mengeluh. Beberapa pegawai lain mulai memperhatikan. Ada yang tertawa kecil, ada yang berbisik sambil menutup mulut. Kasihan tapi salah tempat, ujar seseorang lirih. Menjelang siang, seorang pegawai senior keluar dari ruangan dalam. Wajahnya tegas, langkahnya cepat. Ia berhenti ketika melihat lelaki tua itu. Itu siapa? Tanyanya kepada staf. Orang mau urus tanah, Pak, jawab staf itu singkat. Pegawai senior itu memandang lelaki tua itu lama, lalu mendekat. Pak, urusan tanah sekarang harus jelas. Jangan sembarangan datang. Ini kantor pemerintah, bukan tempat main-main. Lelaki tua itu berdiri, sedikit membungkuk. Maaf, Pak. Saya hanya ingin menanyakan hak tanah keluarga saya. Pegawai itu menghela napas keras. Pak, kalau tidak ada keperluan jelas, lebih baik pulang. Jangan ganggu pelayanan. Suasana mendadak sunyi. Beberapa warga menoleh. Wajah lelaki tua itu memucat, tapi ia tetap tenang. Saya hanya ingin kepastian, Pak, katanya lirih. Pegawai itu menggeleng kesal. Sudah, keluar saja. Jangan bikin keributan. Satpam mendekat, memegang lengan lelaki tua itu agak kasar. Ayo, Pak. Sudah cukup. Lelaki tua itu tidak melawan. Ia hanya menunduk, memeluk mapnya lebih erat. Langkahnya tertatih saat digiring keluar. Beberapa orang menatap dengan campuran rasa kasihan dan acuh. Di depan pintu, Satpam mendorongnya pelan tapi tegas. Lelaki tua itu hampir tersandung, tapi berhasil menjaga keseimbangan. Kalau mau datang lagi, pakai cara yang benar, ujar Satpam itu. Lelaki tua itu menoleh sebentar, ingin berkata sesuatu, tapi urung. Ia hanya mengangguk, lalu melangkah pergi. Di halaman kantor, matahari terasa lebih terik. Suara tawa pegawai terdengar samar dari dalam. Lelaki tua itu berhenti sejenak, menatap gedung besar itu dengan mata yang tidak marah, hanya lelah. Ia menunduk, mengusap map usangnya, lalu berjalan perlahan menuju gerbang. Tidak ada yang tahu, pagi itu bukan seorang pengemis yang diusir. Bukan orang bodoh yang mengganggu. Hari itu, tanpa mereka sadari, kantor itu baru saja mengusir pemilik tanah terbesar di daerah tersebut. Langkah kaki lelaki tua itu terdengar pelan menyusuri jalan tanah yang memanjang di tepi desa. Setelah peristiwa pagi itu, ia tidak langsung pulang. Ia memilih berjalan memutar melewati pematang sawah yang sudah sangat ia kenal sejak kecil. Angin siang berembus pelan, menggerakkan padi yang mulai menguning. Di tempat inilah, jauh sebelum kantor megah dan kendaraan dinas itu berdiri, hidupnya tumbuh dan dibentuk. Ia berhenti di tepi sawah, menatap hamparan luas di hadapannya. Tanah itu masih sama, bau lumpurnya masih sama, hanya manusia dan cara memandang yang berubah. Sejak muda, lelaki itu sudah akrab dengan tanah. Ayahnya dulu bukan petani kecil seperti yang orang bayangkan. Keluarganya dikenal sebagai pengelola lahan terluas di daerah itu, jauh sebelum batas-batas administrasi dibuat dan peta-peta resmi digambar. Tanah itu diwariskan turun-temurun dari kakek buyutnya, lalu ke kakeknya, lalu ke ayahnya. Di masa itu, tidak ada sertifikat mengilap atau cap resmi. Yang ada hanya kesepakatan adat, saksi para tetua, dan ingatan kolektif warga. Semua orang tahu, tanah di sepanjang sungai, bukit kecil di barat desa, hingga ladang luas di utara adalah milik keluarga mereka. Tidak ada yang mempermasalahkan karena keluarga itu tidak serakah. Mereka membuka lahan, memberi pekerjaan, membiarkan petani kecil menggarap dengan adil. Ayahnya selalu berkata, tanah bukan hanya soal kepemilikan tapi tanggung jawab. Selama tanah itu memberi makan orang lain, maka tanah itu hidup dengan benar. Namun waktu berjalan dan zaman berubah pelan tapi pasti. Ketika lelaki tua itu masih muda, pembangunan mulai masuk desa. Pemerintah datang membawa peta, membawa rencana, membawa kata-kata besar tentang kemajuan. Awalnya ayahnya menyambut baik. Ia percaya pada niat baik, percaya bahwa semua akan berjalan adil.
Namun kepercayaan itu perlahan runtuh. Ada pertemuan-pertemuan yang tidak melibatkan keluarga mereka. Ada batas-batas baru yang digambar tanpa izin. Ada nama-nama lain yang tiba-tiba muncul sebagai pemilik di atas kertas. Ketika ayahnya bertanya, jawabannya selalu mengambang. Ketika ayahnya protes, ia dianggap menghambat pembangunan. Konflik itu memuncak saat sebagian tanah keluarga mereka hampir diambil alih tanpa kesepakatan jelas. Ayahnya marah, tapi bukan marah dengan teriakan. Ia marah dengan cara diam, dengan sikap menjauh. Ia menolak berurusan dengan kantor-kantor dan pejabat yang baginya sudah kehilangan wajah. Tak lama setelah itu, ayahnya jatuh sakit. Sebelum meninggal, ia memanggil anaknya, lelaki yang kini sudah tua itu. Di dalam rumah kayu sederhana, ayahnya menyerahkan sebuah map coklat, hampir sama seperti yang masih ia bawa sampai hari ini. Di dalamnya ada surat warisan, peta lama yang digambar tangan, dan catatan-catatan yang ditulis rapi. Jaga ini, kata ayahnya waktu itu. Bukan untuk melawan, tapi untuk mengingat. Sejak hari itu, lelaki muda tersebut memilih jalan yang berbeda. Ia tidak meneruskan perlawanan ayahnya. Ia tidak datang ke kantor-kantor pemerintah. Ia tidak mengejar pengakuan. Ia memilih hidup sederhana. Ia menggarap sebagian tanah, membiarkan sebagian lain tetap dikelola warga desa. Ia berpakaian seperti petani lain, makan seperti petani lain, dan berbicara seperti orang biasa. Perlahan, orang lupa siapa dirinya. Nama keluarganya tidak lagi disebut. Tanah-tanah luas itu dianggap milik negara atau milik orang kota yang tak pernah terlihat. Tidak ada yang tahu, dan ia tidak pernah membetulkan. Baginya, selama tanah itu tidak dirusak dan masih memberi kehidupan, itu sudah cukup. Namun beberapa tahun terakhir, keadaan mulai berubah. Alat berat mulai datang, patok-patok dipasang, papan pengumuman berdiri di tepi jalan, bertuliskan rencana pengalihan fungsi lahan. Tanah yang ia kenal sejak kecil kini disebut sebagai aset pembangunan. Ia mendengar kabar itu dari warga. Awalnya ia diam. Ia pikir mungkin hanya rencana yang tidak akan sampai ke ladangnya. Tapi ketika ia melihat sendiri patok itu berdiri di dekat sungai, tepat di tanah yang diwariskan ayahnya, dadanya terasa sesak. Ia pulang ke rumah, membuka peti kayu tua di sudut ruangan. Dengan tangan gemetar, ia mengeluarkan map coklat itu. Surat-surat lama masih ada. Tulisannya masih terbaca. Nama keluarganya tertera jelas, meski tinta sudah memudar. Ia duduk lama di lantai menatap dokumen itu satu persatu. Bukan marah yang ia rasakan, tapi sedih. Sedih karena tanah yang dijaga dengan penuh tanggung jawab kini dianggap tidak bertuan. Keputusan untuk datang ke kantor pemerintah tidak ia ambil dengan mudah. Ia tahu risikonya. Ia tahu bagaimana pandangan orang terhadap penampilannya. Namun ia percaya kebenaran tidak akan berubah hanya karena dibungkus pakaian lusuh. Hari ketika ia diusir itu, ia pulang tanpa suara. Tidak ada amarah yang meledak, hanya keheningan panjang. Malam itu, ia duduk di beranda rumah ditemani lampu minyak kecil. Ia membuka map itu lagi, merapikan surat-suratnya, meluruskan kertas yang terlipat. Setiap lembar ia sentuh dengan hati-hati, seperti menyentuh kenangan ayah dan leluhurnya. Di luar, suara jangkrik bersahutan. Desa tampak tenang, seolah tidak tahu bahwa ada rencana besar yang mengancam tanahnya. Keesokan harinya, kabar tentang rencana pengalihan lahan semakin jelas. Beberapa warga mulai resah. Ada yang bingung, ada yang pasrah. Ada pula yang berharap mendapat ganti rugi, meski tidak tahu caranya. Lelaki tua itu mendengar semuanya dengan diam. Ia tidak menyalahkan siapapun. Ia tahu, banyak orang hanya mengikuti arus. Namun satu hal menjadi jelas baginya. Diam tidak lagi cukup. Ia tidak ingin melawan. Ia tidak ingin menjatuhkan siapapun. Ia hanya ingin memastikan bahwa itu tidak diambil dengan cara yang salah. Pagi itu, ia kembali berdiri di depan rumahnya. Ia mengenakan pakaian yang sama, membawa map yang sama. Ia menatap sawah di depan rumah, lalu melangkah pergi. Di dalam hatinya tidak ada dendam, hanya satu tekad sederhana. Ia akan datang kembali, bukan untuk menunjukkan siapa dirinya, tetapi untuk memastikan kebenaran tetap berdiri, meski harus berjalan perlahan. Dan jauh di dalam gedung kantor pemerintah yang kemarin mengusirnya, tak seorang pun menyadari bahwa lelaki tua itu akan kembali, membawa kebenaran dari masa lalu yang selama ini mereka kira telah terkubur. Pagi itu, suasana di kantor pemerintah daerah tampak lebih sibuk dari biasanya. Di ruang rapat lantai atas, beberapa pejabat duduk mengelilingi meja panjang. Kemeja mereka rapi, wajah mereka serius, namun di balik keseriusan itu, tersimpan kepentingan yang tidak semuanya bersih. Di atas meja terbentang peta besar wilayah daerah tersebut.
Garis-garis berwarna menandai batas tanah, zona pembangunan, dan rencana pengalihan fungsi lahan. Salah satu area diberi tanda khusus, wilayah luas di pinggir sungai dan perbukitan rendah yang selama ini jarang disentuh pembangunan. Itu lahan strategis, ujar seorang pejabat berkumis tipis sambil menunjuk peta. Kalau dibiarkan begitu saja, kita yang rugi. Pejabat lain mengangguk. Data di kantor menyebut tanah itu tidak jelas kepemilikannya. Bisa kita masukkan sebagai aset daerah. Tidak ada yang membantah. Tidak ada yang bertanya lebih jauh tentang asal-usul tanah itu. Bagi mereka, kertas lebih penting daripada sejarah, dan cap lebih penting daripada keringat orang-orang yang menggarapnya puluhan tahun. Di sudut ruangan, seorang staf mencatat dengan cepat. Ia baru bekerja beberapa bulan, masih menyimpan idealisme yang belum sepenuhnya terkikis. Namun ia tidak berani bersuara. Di ruangan itu, suara orang kecil jarang dianggap. Kalau ada yang protes, tanya seseorang setengah bercanda. Pejabat berkumis itu tersenyum miring. Siapa yang mau protes? Orang-orang desa itu, mereka tidak punya apa-apa. Tawa kecil terdengar. Rapat berlanjut, keputusan diambil, dan masa depan tanah itu ditentukan tanpa kehadiran pemiliknya. Sementara itu, di luar gedung, lelaki tua yang kemarin diusir kembali melangkah masuk halaman kantor. Pakaiannya masih sama, map coklat itu masih ia bawa. Namun kali ini langkahnya lebih tegap. Bukan karena marah, tapi karena hatinya sudah mantap. Ia berhenti di depan pintu, mengatur napas, lalu masuk. Tatapan-tatapan kembali datang. Ada yang mengenalinya, ada yang langsung berbisik. Itu lagi orangnya. Ngapain balik lagi? Satpam yang sama mendekat. Pak, kemarin sudah dibilang, urusan Bapak tidak bisa diproses. Lelaki tua itu menatap satpam itu dengan tenang. Saya hanya ingin bertemu bagian pertanahan, katanya pelan tapi jelas. Satpam mendengus. Jangan memaksa, Pak. Aku tidak memaksa, jawabnya lembut. Aku hanya ingin bicara. Kata-katanya sederhana, tapi ada sesuatu dalam nada suaranya yang membuat satpam itu ragu sejenak. Namun keraguan itu segera hilang saat seorang pegawai senior melihat mereka. Kenapa dia lagi? Tanya pegawai itu dengan nada kesal. Lelaki tua itu melangkah mendekat. Pak, saya membawa dokumen. Saya mohon diperiksa. Pegawai itu menatap map coklat itu sekilas, lalu tertawa kecil. Pak, saya sudah bilang, dokumen lama seperti itu tidak bisa jadi pegangan. Ini warisan keluarga saya, jawab lelaki tua itu. Suaranya sedikit lebih keras dari kemarin, tapi tetap terkendali. Tanah itu sudah kami kelola sebelum kantor ini berdiri. Ucapan itu membuat beberapa orang menoleh. Pegawai senior itu mengerutkan dahi. Jaga bicara, Pak. Jangan asal klaim. Aku tidak mengklaim, katanya, kali ini menatap lurus. Aku hanya menyampaikan apa yang benar. Beberapa pegawai mulai berbisik. Suasana berubah tegang. Pak, ujar pegawai itu dengan nada dingin, kalau Bapak terus mengganggu, kami bisa laporkan sebagai pembuat onar. Kata-kata itu menusuk. Lelaki tua itu terdiam sejenak. Tangannya menggenggam map lebih erat. Untuk sesaat, terlihat jelas luka lama di matanya. Luka karena diabaikan, karena dianggap tidak berarti. Aku tidak datang untuk mengganggu, katanya akhirnya. Suaranya bergetar, bukan karena takut, tapi karena emosi yang tertahan. Aku datang karena tanah itu adalah hidup kami. Kalau tanah itu diambil tanpa bicara, lalu kemana kami harus berdiri? Tidak ada teriakan, tidak ada makian, hanya kejujuran yang keluar pelan, namun penuh beban. Namun kejujuran itu jatuh di telinga yang tertutup. Pegawai itu mengibaskan tangan. Sudah cukup. Satpam, tolong keluarkan. Satpam mendekat lagi. Beberapa warga yang menunggu ikut menyaksikan. Ada yang iba, ada yang acuh. Lelaki tua itu menoleh ke sekeliling, lalu berkata satu kalimat terakhir lebih pada dirinya sendiri daripada orang lain. Kebenaran tidak selalu keras, tapi bukan berarti bisa dihapus. Ia lalu melangkah pergi, kali ini dengan kepala tetap tegak, meski hatinya perih. Di balik pintu-pintu kantor, rapat-rapat terus berjalan. Berkas-berkas ditandatangani. Nama-nama dicatat. Tidak ada yang merasa bersalah. Bagi mereka, semua sudah sesuai prosedur. Namun di ruang arsip yang sepi, jauh dari ruang rapat dan loket pelayanan, seorang pegawai muda sedang membuka map-map lama. Ia ditugaskan merapikan dokumen lama yang jarang disentuh. Tangannya berhenti pada satu berkas. Kertasnya menguning, tulisannya tua. Ia membaca nama yang tertera, lalu mengerutkan kening. Nama itu terasa familiar, ia mengambil peta lama yang terlipat di dalamnya. Garis-garisnya berbeda dari peta baru. Batas tanahnya luas, sangat luas. Ia membandingkannya dengan peta digital di komputernya. Jantungnya berdetak lebih cepat. Aneh, gumamnya pelan. Ia membuka berkas lain, lalu yang lain lagi. Nama yang sama muncul berkali-kali.
catatan warisan, tanda tangan para tetua desa di masa lalu. Pegawai muda itu teringat wajah lelaki tua yang tadi diusir. Cara bicaranya, cara ia memegang mapnya. Untuk pertama kalinya hari itu, di dalam gedung yang penuh kesombongan dan kepentingan, muncul satu keraguan kecil. Dan dari keraguan itulah, sesuatu yang besar perlahan mulai bergerak, meski belum ada satupun yang menyadarinya. Ruang arsip itu selalu sunyi. Letaknya di bagian belakang gedung, jauh dari loket pelayanan dan ruang rapat yang penuh suara. Bau kertas tua bercampur debu mengisi udara. Lampu neon menyala pucat, memantulkan bayangan rak-rak besi yang dipenuhi map usang. Pegawai muda itu berdiri sendirian di sana. Tangannya masih memegang berkas yang sejak kemarin membuat pikirannya tidak tenang. Ia sudah mencoba mengabaikannya, mencoba meyakinkan diri bahwa apa yang ia lihat mungkin hanya kebetulan. Namun semakin ia berpaling, semakin rasa janggal itu menguat. Ia menarik napas panjang, lalu kembali membuka map tersebut. Nama yang tertulis di bagian atas kertas kembali menatapnya. Nama yang sama dengan lelaki tua yang beberapa hari lalu diusir dari kantor. Tulisan tangan itu rapi, tegas, meski sudah memudar dimakan waktu. Ia membuka lembar demi lembar. Surat warisan, catatan pengalian hak yang ditandatangani para tetua desa puluhan tahun silam, stempel lama yang bentuknya sudah tidak digunakan lagi, tapi masih sah menurut aturan. Ia berdiri lama, lalu mengambil peta besar dari rak paling atas. Peta itu dilipat rapi, diikat dengan tali kain. Ketika dibentangkan di atas meja, matanya membelalak. Wilayah yang ditandai di peta itu sangat luas. Jauh lebih luas dari yang selama ini ia lihat di peta resmi terbaru. Batasnya mengikuti aliran sungai, garis bukit, dan tanda-tanda alam yang masih ada sampai sekarang. Tangannya sedikit gemetar saat ia membandingkan peta lama itu dengan data di komputer. Garis-garisnya tidak cocok dengan versi terbaru. Ada bagian-bagian tanah yang di peta baru tercatat sebagai aset daerah, padahal di peta lama jelas tertulis sebagai milik pribadi keluarga tertentu. Dan nama itu muncul lagi, berkali-kali, konsisten. Tidak ada satupun catatan yang menunjukkan tanah itu pernah dijual atau diserahkan. Pegawai muda itu duduk perlahan, dadanya terasa sesak. Selama ini, ia mendengar cerita tentang orang kecil yang mengklaim tanah tanpa bukti. Tapi ini berbeda. Ini bukan klaim kosong, ini sejarah yang terlupakan, atau mungkin sengaja dilupakan. Ia teringat wajah lelaki tua itu, cara ia berbicara, cara ia memegang map coklatnya seolah memegang sesuatu yang sangat berharga. Bukan dengan marah, tapi dengan hormat. Untuk pertama kalinya sejak bekerja di kantor itu, pegawai muda tersebut merasa ada yang salah dengan sistem yang ia layani. Ia tidak langsung berani melapor. Ia tahu risikonya. Namun ia juga tahu, jika ia diam, ia ikut bersalah. Siang itu, dengan hati berdebar, ia memberanikan diri membawa sebagian dokumen ke ruang atasannya. Tangannya berkeringat saat mengetuk pintu. "Masuk!" Terdengar suara dari dalam. Atasannya mengangkat kepala, sedikit heran melihat map-map tua itu. "Ada apa?" Pegawai muda itu menelan ludah. "Pak, saya menemukan arsip lama tentang tanah di daerah sungai dan perbukitan barat." Atasan itu mengernyit. "Yang mau dialihkan itu?" "Iya, Pak," jawabnya pelan. "Tapi data lamanya berbeda." Atasan itu mengambil salah satu berkas, membacanya sekilas. Wajahnya berubah. Senyumnya hilang. Dahi berkerut. "Dari mana kamu dapat ini?" "Dari ruang arsip, Pak. Ini arsip resmi lama." Ruangan mendadak sunyi. Hanya suara pendingin udara yang terdengar. Atasan itu berdiri, berjalan mondar-mandir. "Kamu yakin ini sah?" Pegawai muda itu mengangguk. Semua tanda dan stempelnya lengkap. Beberapa menit kemudian, kabar itu menyebar pelan tapi cepat. Seperti api kecil yang merambat di balik dinding. Para pejabat mulai gelisah. Rapat mendadak digelar. Pintu-pintu ditutup lebih rapat dari biasanya. Nama lelaki tua itu mulai disebut-sebut. Dengan nada terkejut, dengan nada khawatir. "Yang kemarin itu?" tanya seseorang. Petani tua itu." "Tidak mungkin." Namun dokumen tidak bisa berbohong. Ketegangan memenuhi gedung. Beberapa pejabat mencoba mencari celah. Ada yang menyarankan agar arsip itu dianggap tidak berlaku. Ada yang menyarankan jalan damai. Ada pula yang mulai memikirkan keselamatan jabatannya sendiri. Sore harinya, sebuah keputusan diambil. Lelaki tua itu harus dipanggil kembali. Bukan untuk diusir, bukan untuk diperingatkan, tapi untuk dimintai penjelasan. Undangan itu disampaikan dengan bahasa yang jauh lebih sopan dari sebelumnya. Bahkan terlalu sopan. Keesokan harinya, lelaki tua itu kembali melangkah ke kantor pemerintah daerah. Kali ini, satpam menyambut dengan senyum kaku. Pintu dibukakan. Ia dipersilakan masuk. Beberapa pegawai yang dulu memalingkan wajah kini menatap dengan gugup.
Ada yang berdiri terlalu cepat, ada yang pura-pura sibuk. Lelaki tua itu tetap sama. Pakaiannya sederhana. Map coklat itu tetap ia bawa. Wajahnya tenang, tanpa kebanggaan, tanpa dendam. Ia dipersilakan duduk di kursi tunggu yang sama seperti sebelumnya. Kursi yang dulu terasa dingin dan keras. Kursi yang menjadi saksi saat ia abaikan. Namun kini suasananya berbeda. Tidak ada bisik-bisik merendahkan. Tidak ada tawa kecil. Yang ada hanya keheningan canggung. Seorang pejabat keluar dari ruangan, tersenyum kaku. "Pak, silakan masuk." Di dalam ruangan, beberapa pejabat duduk dengan wajah tegang. Ada yang menunduk, ada yang pura-pura membaca berkas. Tidak ada lagi kesombongan yang dulu terasa begitu tebal. Lelaki tua itu duduk perlahan. Ia meletakkan mapnya di atas meja. "Saya hanya ingin memastikan," katanya pelan. "Tanah itu tidak diambil dengan cara yang salah." Tidak ada nada menuntut, tidak ada suara meninggi, namun kata-kata itu justru terasa lebih berat dari teriakan. Salah satu pejabat berdehem. "Kami menemukan beberapa arsip lama, Pak." Lelaki tua itu mengangguk kecil, seolah sudah menduga. "Kami ingin mencocokkan data," lanjut pejabat itu, suaranya sedikit bergetar. Lelaki tua itu membuka mapnya, mengeluarkan surat-surat lama yang selama ini ia jaga. Ia menyerahkannya satu persatu, dengan hati-hati, seperti menyerahkan bagian dari hidupnya sendiri. Para pejabat membacanya dengan wajah yang semakin pucat. Tidak ada lagi yang bisa disangkal. Beberapa mencoba tersenyum, mencoba bersikap ramah. Beberapa lain menatap kosong, menyadari bahwa kesalahan yang mereka buat tidak kecil. Namun lelaki tua itu tidak berkata apa-apa lagi. Ia hanya duduk, menunggu. Di kursi yang sama, di ruangan yang sama. Namun hari itu, kursi itu bukan lagi tempat orang kecil menunggu tanpa makna. Kursi itu telah berubah menjadi saksi. Saat kebenaran yang lama disembunyikan, akhirnya duduk tenang di hadapan kekuasaan yang mulai goyah. Kabar tentang kebenaran itu tidak meledak seperti petir. Ia menyebar perlahan, seperti air yang merembes melalui celah-celah tanah kering. Awalnya hanya bisik di dalam gedung kantor pemerintah daerah, lalu merambat ke ruang rapat, ke lorong-lorong, ke meja-meja kerja. Hingga akhirnya keluar dari tembok-tembok itu dan sampai ke telinga masyarakat. Nama lelaki tua yang selama ini hanya dikenal sebagai petani biasa mulai disebut dengan nada berbeda. Bukan lagi dengan ejekan, bukan lagi dengan iba, melainkan dengan rasa terkejut yang bercampur malu. Ia ternyata pemilik sah tanah terluas di daerah itu. Di kantor pemerintah, suasana berubah drastis. Wajah-wajah yang dulu penuh percaya diri, kini tampak tegang. Panggilan demi panggilan datang dari atasan yang lebih tinggi. Berkas-berkas diperiksa ulang. Arsip lama dibuka kembali. Setiap tanda tangan diteliti, setiap keputusan dipertanyakan. Pejabat yang dulu paling keras meremehkan, kini paling gelisah. Ia duduk di ruangannya dengan pintu tertutup, menatap dinding tanpa benar-benar melihat. Kata-katanya kepada petani tua terngiang kembali, satu persatu seperti gema yang tidak mau pergi. "Aku hanya menjalankan tugas." Gumamnya berulang kali, seolah ingin meyakinkan dirinya sendiri. Namun kenyataan tidak peduli pada pembelaan semacam itu. Pemeriksaan dimulai. Bukan dengan teriakan, bukan dengan amarah, melainkan dengan pertanyaan-pertanyaan tenang yang justru lebih menakutkan. Mengapa data lama diabaikan? Mengapa peta diubah? Mengapa tanah yang jelas kepemilikannya dicatat sebagai tidak bertuan? Tidak semua pejabat terlibat langsung, tapi hampir semua pernah memilih diam. Dan diam, dalam kasus itu, ternyata juga punya harga. Satu persatu jabatan mulai goyah. Ada yang dipindahkan secara mendadak. Ada yang dicopot dengan alasan administratif. Ada pula yang kehilangan wibawa di depan stafnya sendiri. Mereka yang dulu berjalan dengan dada dibusungkan kini menunduk, menghindari tatapan. Di luar kantor, masyarakat mulai membicarakannya dengan suara pelan yang lama-lama menjadi ramai. Yang kemarin diusir itu ternyata pemilik tanah. Pantas dia tidak pernah ribut. Kasihan sekali. Orang-orang yang dulu menertawakan pakaiannya kini terdiam. Beberapa merasa malu mengingat tatapan jijik yang pernah mereka berikan. Beberapa lagi merasa kagum pada kesabaran lelaki tua itu. Di desa, cerita itu menyebar lebih cepat. Warga yang selama ini menggarap tanah itu tanpa tahu pemilik aslinya mulai merasa campur aduk. Ada yang takut, ada yang khawatir akan diusir, ada pula yang merasa bersalah. Namun, kekhawatiran itu tidak pernah benar-benar terjawab dengan ancaman. Lelaki tua itu tetap tinggal di rumah kayunya, tetap bangun pagi, tetap berjalan ke sawah dengan langkah pelan, tidak ada penjagaan khusus, tidak ada perubahan mencolok, seolah semua yang terjadi tidak menyentuhnya. Beberapa orang datang ke rumahnya, ada yang datang dengan senyum kikuk,
Ada yang membawa buah tangan. Ada pula yang datang hanya untuk memastikan cerita itu benar. "Pak, kami tidak tahu," kata seorang warga dengan suara pelan. Lelaki tua itu hanya tersenyum tipis. "Tidak apa-apa, tidak semua hal harus diketahui." Ada pula pegawai kantor yang datang dengan wajah penuh penyesalan. Mereka yang dulu memalingkan muka kini menunduk dalam-dalam. "Maafkan kami, Pak," ujar salah satu dari mereka, suaranya hampir berbisik. Lelaki tua itu mempersilakan duduk, menyuguhkan air minum seadanya. Tidak ada kata-kata menyalahkan. "Aku tidak datang ke kantor untuk dimuliakan," katanya pelan. "Aku hanya ingin tanah itu tidak diambil dengan cara yang salah." Kata-kata itu sederhana tapi terasa lebih berat dari tuduhan apapun. Di kantor pemerintah, upaya-upaya dilakukan untuk memperbaiki citra. Beberapa pejabat mencoba bersikap ramah kepada lelaki tua itu, menawarkan bantuan, menawarkan kemudahan. Namun semua itu ia tolak dengan halus. "Biarkan berjalan seperti biasa," katanya. "Aku tidak ingin perlakuan berbeda." Sikap itu justru membuat banyak orang terdiam. Mereka yang terbiasa melihat orang mengejar penghormatan tidak mengerti bagaimana seseorang bisa menolak keistimewaan yang baru saja ia dapatkan. Di dalam dirinya, lelaki tua itu sering merenung. Malam-malamnya kembali dipenuhi kenangan. Wajah ayahnya, kata-kata terakhir yang dulu diucapkan, "Jaga ini," bukan untuk melawan, tapi untuk mengingat. Ia merasa telah melakukan apa yang seharusnya, tidak lebih, tidak kurang. Sementara itu, bagi sebagian pejabat, penyesalan datang terlambat. Mereka mulai menyadari bahwa yang mereka remehkan bukan hanya seorang petani tua, tapi nilai manusia itu sendiri. Mereka kehilangan jabatan, tapi lebih dari itu, mereka kehilangan rasa hormat pada diri sendiri. Ada yang pulang ke rumah dengan langkah berat, menghadapi keluarga dengan wajah muram. Ada yang tidak bisa tidur, dihantui satu kalimat sederhana yang dulu mereka ucapkan tanpa pikir panjang. Di sudut kantor, pegawai muda yang pertama kali menemukan arsip itu sering duduk termenung. Ia tidak merasa bangga. Ia justru merasa sedih melihat bagaimana kebenaran bisa begitu lama terkubur hanya karena kesombongan. Ia belajar satu hal penting, bahwa diam dan takut bisa melanggengkan ketidakadilan. Hari-hari berlalu, kehebohan perlahan mereda, namun bekasnya tetap tinggal dalam sikap orang-orang, dalam cara mereka memandang satu sama lain. Dan di tengah semua itu, lelaki tua itu tetap berjalan dengan langkah yang sama, tidak lebih cepat, tidak lebih lambat. Ia tahu penghormatan sejati tidak datang dari jabatan atau pengakuan, tapi dari cara seseorang tetap rendah hati ketika dunia akhirnya berbalik menatapnya. Bagi banyak orang, penyesalan itu datang terlambat. Tapi bagi lelaki tua itu, tidak ada kata terlambat untuk belajar menghargai sesama. Pagi di desa itu terasa berbeda. Udara masih sama, matahari tetap naik dari arah yang sama, dan suara burung masih terdengar di sela pepohonan. Namun ada sesuatu yang berubah, sesuatu yang tidak kasat mata, tapi terasa oleh banyak orang. Lelaki tua itu berdiri di tepi sawahnya, menatap tanah yang sejak kecil sudah menjadi bagian dari hidupnya. Tanah yang dulu diwariskan bukan dengan janji kekayaan, melainkan dengan pesan tanggung jawab. Di hadapannya, hamparan hijau terbentang luas, sebagian sudah mulai ditanami, sebagian lain masih menunggu musim yang tepat. Ia menunduk, memungut segenggam tanah, meremasnya perlahan di telapak tangan yang penuh garis usia. Tanah itu masih sama, tidak pernah berubah. Yang berubah hanyalah cara manusia memandangnya. Sejak kebenaran terungkap, banyak tawaran datang. Ada yang menyarankan agar ia menjual sebagian tanah dengan harga tinggi. Ada pula yang mendorongnya mengambil alih semuanya, mengusir para penggarap, dan menikmati hasilnya sendiri. Ada juga pejabat yang datang dengan senyum terlalu ramah, menawarkan kerjasama, proyek, dan kemudahan yang dulu mustahil ia dapatkan. Namun setiap tawaran itu ia dengarkan dengan tenang, lalu ia tolak dengan cara yang sama tenangnya. "Aku tidak hidup untuk mengejar itu," katanya pelan setiap kali. Di dalam dirinya, ia kembali teringat ayahnya. Cara ayahnya berjalan di pematang sawah. Cara ayahnya berbicara tentang tanah seperti berbicara tentang anak sendiri. Baginya, tanah bukan benda mati yang bisa dipindah-pindah sesuka hati. Tanah adalah amanah. Beberapa hari kemudian, ia mengundang para tetua desa dan perwakilan petani kecil untuk berkumpul di balai desa. Tidak ada spanduk, tidak ada pidato panjang, hanya tikar yang digelar sederhana dan air minum seadanya. Orang-orang datang dengan rasa penasaran. Mereka duduk bersila, sebagian masih menyimpan rasa sungkan, sebagian lagi penuh harap. Lelaki tua itu duduk di tengah, mengenakan pakaian yang sama seperti biasanya.
Tidak ada tanda bahwa ia kini dikenal banyak orang. Suaranya tetap pelan ketika mulai berbicara. Tanah ini, katanya sambil menatap sekeliling, sudah memberi hidup pada banyak orang. Aku tidak ingin itu berubah. Ia menjelaskan keputusannya dengan kata-kata sederhana. Sebagian besar tanah akan tetap dikelola oleh para petani kecil seperti selama ini. Tidak ada pengusiran, tidak ada kenaikan yang memberatkan. Ia juga menyerahkan sebagian lahan untuk kepentingan bersama, untuk pertanian berkelanjutan, dan untuk anak-anak muda desa yang ingin belajar mengolah tanah tanpa harus pergi jauh. Beberapa orang terdiam, ada yang menunduk, ada yang mengusap mata. "Kenapa Bapak tidak mengambil semuanya saja?" tanya seseorang lirih. Lelaki tua itu tersenyum tipis. "Karena kalau aku mengambil semuanya, aku tidak lebih baik dari orang-orang yang dulu ingin mengambilnya dariku." Kata-kata itu jatuh perlahan tapi membekas dalam. Keputusan itu segera terdengar hingga ke kantor pemerintah daerah. Kali ini tidak ada yang berani meremehkan. Beberapa pejabat datang bukan untuk mengatur, tapi untuk mendengarkan. Sikap mereka berbeda, tidak lagi dingin, tidak lagi tinggi hati. Kantor pemerintah yang dulu terasa seperti tembok bagi orang kecil kini mulai membuka diri. Pelayanan diperbaiki, arsip lama ditata ulang dengan lebih jujur. Pegawai-pegawai muda diberi ruang untuk bersuara. Tidak sempurna, tapi bergerak. Pegawai muda yang dulu menemukan arsip itu kini sering tersenyum kecil setiap kali melihat lelaki tua itu datang. Bukan sebagai pemilik tanah besar, tapi sebagai pengingat bahwa satu tindakan jujur bisa mengubah banyak hal. Di desa, perubahan juga terasa. Orang-orang mulai lebih berhati-hati dalam menilai sesama. Tatapan tidak lagi cepat menghakimi. Pakaian lusuh tidak lagi langsung dianggap rendah. Anak-anak mendengar cerita tentang petani tua itu bukan sebagai dongeng tentang kekayaan tersembunyi, melainkan sebagai pelajaran tentang kesabaran dan martabat. Suatu sore, lelaki tua itu kembali duduk di kursi tunggu kantor pemerintah. Kursi yang sama, catnya masih mengelupas. Namun perasaannya tidak lagi sama. Kali ini, tidak ada yang membiarkannya menunggu tanpa kepastian. Tidak ada yang berbicara dengan nada merendahkan. Ia tidak merasa menang. Ia hanya merasa selesai. Sebelum pulang, ia berdiri sejenak di depan gedung itu. Gedung yang dulu mengusirnya. Ia menatapnya tanpa dendam, tanpa bangga. Di dalam hatinya, ia tahu kehormatan sejati tidak datang ketika orang tunduk padanya, tetapi ketika ia bisa tetap rendah hati saat semua mata akhirnya memandangnya. Malam itu, di rumah kayunya, ia duduk di beranda, ditemani suara alam yang setia sejak dulu. Map coklat tua itu terletak di sampingnya. Ia membukanya, memeriksa surat-surat lama itu sekali lagi, lalu merapikannya kembali. Ia tidak tahu berapa lama lagi hidup akan memberinya waktu. Namun, ia tahu satu hal pasti. Ia telah menjaga amanah itu dengan caranya sendiri. Dan di daerah kecil itu, kisah tentang petani tua yang pernah diusir dari kantor pemerintah tidak dikenang sebagai kisah balas dendam atau kemenangan. Ia dikenang sebagai pelajaran sederhana, bahwa manusia tidak pernah boleh diukur dari penampilan dan bahwa kebenaran, meski berjalan pelan, selalu menemukan jalannya pulang. Cerita itu pun berakhir tanpa sorak-sorai, tanpa tepuk tangan, hanya dengan keheningan yang hangat dan hati-hati yang sedikit lebih lembut dari sebelumnya.